lagi sama aku Kak Kartika dan selamat bulan Juli. Jadi di bulan Juli ini karena aku suka angka 7 dan aku juga suka bulan Juli, ada banyak hal yang spesial di bulan Juli. Jadi di bulan Juli ini akan ada sesuatu yang berbeda. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perjalanan cinta Indonesia dan PBB, termasuk video referensi tugas atau bahkan referensi skripsi untuk anak-anak HI. Kalian yang mungkin anak HI atau butuh referensi atau butuh 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 bahan gitu buat ngerjain tugas, boleh langsung ke playlist aku yang judulnya referensi tugas-tugas HI atau skripsi HI gitu. Langsung aja, di situ ada beberapa judul. Jadi hari ini kita akan membahas tentang salah satu referensi juga yang bisa dijadiin referensi. Judulnya itu Perjalanan Cinta Indonesia dan PBB. Langsung aja kita mulai. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Salah satu tujuan negara kita adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka pastinya tidak heran lagi Indonesia juga turut berperan dalam organisasi ini juga kehadirannya untuk mewujudkan perdamaian dunia gitu. Jadi Indonesia menjadi anggota PBB pada tahun 1950, tepatnya pada tanggal 28 September. Dengan demikian, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB dengan suara bulat dari para negara anggota. Indonesia sebagai anggota PBB ditetapkan dengan resolusi Majelis Umum PBB nomor A/RES/491 tentang penerimaan Indonesia dalam anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan perwakilan diplomatik Indonesia di PBB ada di New York dan juga di Jenewa. Misi di New York dikepalai oleh seorang ahli tetap, sedangkan di Jenewa dikepalai oleh seorang duta besar. Wakil tetap pertama kita di PBB adalah Bapak Lambertus Nicodemus Paller. Saat itu misi yang dilakukan beliau bergerak di bidang pencarian dukungan dan pengakuan kedaulatan Indonesia di tengah-tengah masalah kita dengan Belanda waktu itu pada tahun 1947. Pada saat itu status Indonesia di PBB masih sebagai pengamat Majelis Umum PBB. Indonesia pernah disebut sebagai truly a child dari PBB karena peran PBB pada masa revolusi fisik cukup besar. Seperti contohnya PBB membentuk komisi 3 negara yang membawa Indonesia ke meja perundingan Renville ketika terjadinya agresi militer Belanda yang pertama. Terus PBB juga membentuk UNCI atau United Nations Commission for Indonesia yang mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam perundingan Roym-Royen. Dan dalam permasalahan Irian Barat, PBB memberi mandat kepada sebuah badan bernama UNTEA atau kepanjangannya itu United Nations Executive Authority untuk melakukan transfer kekuasaan Irian Jaya dari Belanda kepada Indonesia yang bertugas mulai 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963. Pada tanggal
7 Januari 1965, Malaysia yang pada saat itu sedang berkonfrontasi dengan Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut membuat Presiden Soekarno memutuskan sekaligus menyatakan secara resmi untuk mundur dari PBB pada 20 Januari 1965. Presiden Soekarno kemudian membentuk CONEVO, CONEVO atau Conference of the New Emerging Forces yang dibentuk untuk menyaingi dua blok yang saat itu lagi berjaya, blok Uni Soviet dan Amerika Serikat waktu itu. Dan CONEVO ini juga mendapat dukungan dari Republik Rakyat Tiongkok, Korea Utara, dan Vietnam. Namun CONEVO dibubarkan pada tahun 1966, tepatnya pada tanggal 11 Agustus oleh pemerintahan baru yakni Soeharto. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama CONEVO ini dan penasaran sama anggotanya siapa aja sih, kalian boleh searching, ada kok kayaknya di Google. Oke, lanjut. Kurang lebih sebulan kemudian, pada tanggal 19 September 1966, Indonesia menyatakan untuk melanjutkan kerjasama penuh dengan PBB dan secara resmi diterima kembali pada 28 September 1966. Jadi balik lagi nih, tadi awalnya udah putus gitu kan, terus sekarang nyambung lagi. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Indonesia berkaitan dengan tujuan negara terlibat dalam pasukan perdamaian PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Semangat pasukan Garuda, doa kami menyertai kalian. Dan pencapaian-pencapaian Indonesia lainnya di PBB itu yang pertama ada terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada periode 1974 sampai 1975, 1995 sampai 1996, 2007 sampai 2009, dan 2018 sampai 2020. Yang kedua ada International Law Commission, Menlu Mukhtar Kusumatmaja sebagai anggota periode 1992 sampai 2001, dan tahun 2007 sampai 2001 itu oleh Duta Besar Nugroho Wisnumurti juga terpilih sebagai anggota, sama kayak Menlu Mukhtar tadi. Anggota Dewan Perwakilan HAM pada tahun 2006 terpilih pertama kali, dan selanjutnya itu ada di periode 2007 sampai 2010, dan juga yang paling baru yaitu 2020 sampai 2021 ini. Jadi itu tadi dia guys, sedikit perjalanan antara Indonesia dan PBB. Dari awal masuk, sempat keluar dan masuk lagi, dan sampai sekarang terus berprestasi, terus ikut serta di PBB, dan semoga untuk kedepannya juga makin berjaya, makin makin semangat lagi berpartisipasinya, dan semangat untuk mewujudkan tujuan negara kita, yaitu ikut serta dalam ketertiban dunia. Dan itu aja tadi yang mau aku sampaikan ke kalian pada hari ini. Selamat hari 1 Juli. Apa ya? Oh iya, hari ini itu ulang tahunnya ini enggak sih? Ulang tahunnya Porli enggak sih? Well, Dirgahayu Porli. Selamat Juli. Selamat tanggal 1 Juli. Pokoknya have fun. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh info ini atau suka sama info ini, atau siapapun lah. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah.